Halo semuanya, kembali lagi di channel Akmal. Di sini saya akan memberikan tutorial cara untuk membuat 3D dari bidang dan 3D dari string menggunakan aplikasi processing. Buat teman-teman yang belum tahu apa itu processing, di sini processing itu berarti aplikasi ya. Yang saya maksud ini aplikasi untuk membuat 3D berdasarkan kode. Di sini saya menggunakan Windows 11. Teman-teman yang Mac bisa juga menggunakan aplikasi ini. Setahu saya, jadi teman-teman bisa cari juga lebih lengkapnya di web processing. Saya sudah membuat dua project yang yaitu yang tadi bidang dan chart 3D. Nah, kita ubah dulu ininya. Yang pertama bidang 3D. Kita running dulu. Nah, yang teman-teman lihat di sini, nah, kita lihat apa yang bisa dilakukan. Putar-putar seperti ini. Nah, mari kita bedah. Yang pertama ada deklarasi variabel. Di sini saya mendeklarasikan variabel angle x, y, z menggunakan tipe data float. Di sini juga ada void setup yang berarti ini untuk ininya, untuk setup ini ya, yang berisikan size Windows 800 600. Lalu ada void draw seperti kalau kode-kode itu untuk ngeprint. Jadi ada background 0, berarti backgroundnya berwarna hitam ya. Ini berarti teman-teman ini warna hitam. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin mengubah yang misalnya menjadi putih, putih petikan 255. Oh maaf, 255. Ya, akan jadi putih. Teman-teman juga bisa menggunakan kode hex ya. Lalu lights on sini berarti pencahayaannya nyala. Seperti yang teman-teman lihat di sini ada warna merah yang gelap ya. Ini menunjukkan lightnya itu on atau pencahayaannya itu menyala. Kita ubah ini biar kelihatan background. Dan coba kita matikan untuk lightnya ya. Perbedaannya apa? Ya, seperti yang teman-teman lihat, di sini warnanya itu menjadi solid satu warna ya, tidak ada pencahayan, tidak ada gelap terang. Ini yang terjadi jika lightnya dimatikan. Kita nyalakan lagi. Nah, lalu ada rotate X, Y, Z. Di sini ya maksudnya digunakan untuk merotasi ini. Di sini rotate X, Y, Z berarti kita memutar, misalnya rotate X itu kita memutar berdasarkan sumbu X. Jadi kita menggunakan sumbu X sebagai porosnya. Nah, ini kan berputar dengan sumbu X sebagai ini ya, sebagai poros. Lalu untuk yang Y sama ya, X yang Y-nya yang jadi poros. Lalu untuk Z-nya berarti ya. Lalu ada kubus, bola, dan kubus. Ini untuk membuat ini ya, bidang 3D-nya. Push matrix, kita menyimpan matrix, kita simpan dulu. Translate min 150 00. Ini berarti kan posisi ini ya, posisi kubusnya. Berarti ini kan berada di 150 min 150 x, berarti berada di kiri. Nah, fill 25500. Ini untuk warna ya, untuk warna objek 3D-nya dengan parameter RGB. Di sini 255 berarti yang menyalakan hanya yang penuh nilainya nilai R, berarti warnanya merah. Sama seperti yang atas, teman-teman bisa menggunakan kode hex. Lalu box ini ya untuk kubus dengan parameter 100 berarti 100 pixel, ketebalannya 100. Lalu pop matrix untuk memunculkan. Untuk yang bola dan kubus ini sama, hanya ya kalau bola ini sphere dengan parameternya 60. Lalu ada perkondisian input. Nah, jika input dari keyboard ditekan, maka akan seperti ini. Kalau di sini ya kita menggunakan input keyboard sebagai kendali kontrol untuk merotate. Di sini ada WASD dan ZX. Nah, di sini teman-teman bisa seperti saya detail atau tidak. Di sini saya menggunakan dua kali ya, dalam artian ketika misalnya ini kan laptopnya off, nah, masih jadi rotate. Ketika saya tidak sengaja menyalakan caps lock, nah, tetap bisa di rotate karena ada perkondisian ininya. Lalu kita lanjut ke yang satunya. Oops. Chart 3D.
Kita running dulu. Yep. Nah, udah. Di sini pfont digunakan untuk mentranslate sebuah font yang akan ditampilkan. Jadi teman-teman kalau misal ini kan basicnya ada string, namanya string juga butuh font kan, butuh letter atau abjad itu. Nah, kalau teman-teman menggunakan string maka teman-teman memerlukan atau harus menggunakan font karena ya untuk mentranslate ini. Dan juga teman-teman kalau lihat sini bisa Arial font ini adalah nama ininya, nama fontnya. Teman-teman bisa ganti, tapi teman-teman harus satukan nanti di file yang ada. Di sini saya menggunakan font yang seadanya. Lalu string text, ya ini stringnya berisikan tulisan ZAM yang seperti ini saya. Deklarasi variabel, yaitu di sini saya mendeklarasikan variabel angle XYZ dengan tipe data float, dan di sini ada pos X, pos Y, dan zoom dengan tipe data float. Di sini ya untuk memposisikan ya atau merubah XYZ-nya. Nah, untuk merubah posisi X, Y, dan zoom. Lalu di sini ada color untuk warna, boolean lighting on dan boolean texture on. Di sini untuk perkondisian menyalakan, mematikan fitur tekstur dan lightingnya. Nah, ini kan nyala, mati, nyala, mati teksturnya. Nah. Lalu void setup masih mirip-mirip seperti sebelumnya. Sini ada size Windows-nya 10 dan 1800. Lalu di sini ada P3 dimensi ini untuk 3D ya. Kalau teman-teman ingin 3D berarti harus ada ini P3D-nya. Lalu font ini untuk meng-create fontnya ya. Seperti yang tadi yang saya katakan, ini teman-teman bisa ganti font ininya. Text fontnya ya ini untuk font. Untuk mengusulkan font, untuk menyimpan fontnya. Text align berarti teks ininya, stringnya ada di tengah. Seperti ya kalau kalian pakai Microsoft Word kan text align center berarti kan teksnya berada di tengah kanvas, di tengah kanvas. Perataannya di tengah kanvas. Lalu text mode shape ini untuk membuat 3D-nya ya. Buat ya agar 3D tapi lebih ke arah bukan matrix. Kalau matrix masih kasar. Lalu di sini ada smooth untuk agar lebih smooth. Lalu di sini colors ini ya untuk menyimpan warnanya teman-teman. Lagi-lagi saya menggunakan seperti yang tadi 255 atau di sini code hex. Ini saya sejujurnya tidak terlalu tahu ini kodenya, jadi saya cuma nyari dari Google. Saya tidak hafal. Ya, teman-teman juga bisa cari kodenya di Google. Lalu ada void draw. Void draw di sini ya sama seperti sebelumnya untuk ngeprint. Di sini ada backgroundnya 0 berarti hitam. Seperti yang saya katakan sebelumnya. Kalau teman-teman yang ganti ya bisa diubah ininya, bisa juga menggunakan text. If lighting on, lights, ambient lights, directional lights. Di sini untuk perkondisian lightingnya menyala. Light sini berarti ya nyala, pencahayaan nyala. Ambient lights ini adalah pencahayaan ambient. Di sini itu 150 dan 50 berarti ini kan kuning hangat. Ini ambient light itu berarti untuk yang sekitar sini. Sebenarnya ini kalau nggak terlalu kelihatan ya kalau karena ini. Untuk melihatnya kita coba ubah menjadi warnanya putih. Ya, berubah. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ambient light-nya ini kan agak putih kekuningan kan, ini karena ambient light-nya. Lalu directional light berarti ini kan pencahayaan yang datang 150 ini berarti warna putih tapi tidak strong, tidak kuat karena nilainya tidak penuh dengan arah dari min 5 berarti kiri atas. Bagaimana tahu ini putih? Kalau kita misalnya pengen ganti biru gimana ya, kita tinggal misalnya merah and blue berarti kan ini ungu kan. Misalnya kita ungunya ungu, nah ini kan agak ungu kan. Kenapa ini warnanya nggak sepenuhnya ungu? Karena tadi lagi-lagi ada ambient listnya. Coba kita pastikan. Oke, nah kita running lagi. Apakah ungu? Yap, benar, ungu kan? Ya. Ini nyala mati. Nah.
Lalu di sini ada translate sama masih seperti sebelumnya di sini untuk memposisikan gambarnya berada di center. Lalu rotate ini masih sama untuk merotasikan bidang 3D-nya. Lalu ini adalah looping. Looping untuk membuat ininya ya, untuk mengeksekusi tiap hurufnya. I sama dengan 0, I kurang dari text length, I plus plus. I di sini kalau sama dengan berarti kan ini kan 0, 1, 2. Text length-nya 3, berarti I kurang dari 3 ya berarti 2 kan. Nah, ketika 0 dikerjakan, post matrix translate-nya posisinya ini, lalu panggil fungsi draw 3D letter dengan ini ya, nanti saya jelaskan. Di sini text chart add ininya ya untuk ini ya, untuk 3D ininya, color-nya ya untuk warna yang sesuai ini. Lalu ketika ini selesai, maka plus plus I-nya menjadi plus 1 karena dari 0 jadi 1. Lalu untuk ini kan 0, 1, nah berarti kemudian input A, lalu ketika selesai kembali lagi menambah jadi 2. Lalu kita beralih ke fungsi void draw 3D letter charge color base color ya, ini untuk karakter ininya, font sih ya untuk karakternya. Lalu color base color untuk warnanya. In depth 90, ini berarti ketebalannya 90 ya. For INTZ sama dengan 0, Z kurang dari depth, Z plus plus. Ini sebenarnya 3D yang kita buat di sini itu sebenarnya ini ya. Nah, ini itu sebenarnya kayak cuma string satu layer, tapi kita looping dengan posisi yang sama, dengan koordinat yang sama, kita looping sebanyak depth-nya. Lalu karena sudah di looping akan membuat efek 3D. Ini yang mirip-mirip seperti ini teman-teman. Kalau teman-teman satu lembar kertas kan ya cuma satu lembar, satu layer. Tapi kalau teman-teman tumpuk 90 kertas kan kesannya akan seperti kotak 3D, bidang 3D. Nah, prinsipnya sama. Jadi ini seperti layer yang ditumpuk-tumpuk. Nah, di sini ini looping untuk menumpuk ininya, untuk menumpuk seberapa banyak layernya. 90 berarti tiap 90 berarti layernya 90. Lalu ini ada perkondisian if texture on. Ini untuk tekstur, fill color, black color ya, ini untuk ini ya, untuk warna. Base colornya warna, color 0 ini berarti kan hitam. Nah, map ini untuk melakukan gradasinya dari Z ini 0, 0-nya ini berarti 0 ke depth. Lalu ininya ini 0, 1 dan 0, maaf. 1 dan 0 berarti 1 itu nilai base colornya atau nilai base colornya, ke 0 berarti ke hitam, gradasinya ke hitam. Atau else fill 180 berarti ketika kondisi teksturnya itu off, seperti ini kan. Nah, ini kenapa lagi-lagi ungu ya tadi lagi, karena ininya pencahayaannya kalau saya matikan. Nah, lalu kita masuk ke ini no stroke, ini berarti nggak ada ini ya, nggak ada outline garis luarnya. Text ini ya buat string ininya, pop matrix untuk memunculkan ini. Karena masih looping tadi kan ya, muncul ketika looping yang selesai, masuk ke looping A, lalu looping M, dan seterusnya sampai selesai. Kan ini ya, cuma sampai M. Lalu ini void draw letter keseluruhan ininya ya. Kalau yang tadi no stroke ini lebih ke arah tidak ada stroke di per layernya. Sedangkan kalau yang stroke ini adalah stroke setelah menjadi 3D-nya yang ini. Nah, yang ini. Ini masih sama. Translate ini ya untuk ininya ya, untuk posisi 3D-nya. Dan ini parameter X, Y, dan Z-nya gap karena ya agar menyesuaikan ininya, gapnya. Teksturnya yang sama. Nah, kita masuk ke perkondisian atau inputnya.
Di sini saya nggak seperti tadi ya. Kalau tadi kan lengkap. Sini saya cuma memasukkannya input dengan huruf kecil. Nah, pertama-tama kita coba itu WASD. Ini W untuk sumbu X ya. Nah, tadi kita memutar dengan poros sumbu X. Ini untuk sumbu Y-nya. Lalu ada, nah ini untuk sumbu Z. Lalu ada, nah ini buat memposisikan, nah ini kiri, kanan, atas, bawah. Lalu ada zoom. Nah, zoom out. Seperti yang saya bilang tadi, saya tidak lengkap. Jadi ketika saya tidak sengaja menyalakan caps lock, nah tidak bisa bergerak. Teman-teman sendiri bisa menambahkan seperti tadi untuk ininya lebih lengkapin. Saya ini hanya mengejar waktu. Lalu di sini ada toggle fitur ya. Yang tadi untuk menyalakan fiturnya ini tekstur. Nah, ini untuk kepercayaan. Ya, jadi ya pada dasarnya gitu. Dan sejujurnya saya masih belajar. Dan menurut saya bahasa yang digunakan ini tidak serumit untuk mengcoding sebuah program yang ya biasa dilakukan. Ini cukup mudah dipahami. Begini yang ya kita hanya perlu mempelajari sebenarnya. Jadi cuma ya sekian segitu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga membantu. Terima kasih. Stay sehat.